Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tutorial bagaimana cara kita mengajukan insentif PPh final khususnya bagi Anda pelaku usaha UMKM. Saat ini karena insentif diperpanjang sesuai dengan PMK 09 tahun 2021. Nah, bagaimana sih cara mengajukannya? Bagi Anda khususnya yang baru pertama kali mengajukan. Untuk tutorialnya, silakan simak langkah-langkahnya berikut ini. Dasar hukumnya sendiri ada di PMK 09 tahun 2021, yakni tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona virus disease 2019. Nah, sebenarnya untuk tata caranya sendiri hampir sama dengan PMK 86 yang sudah ada kemarin. Jadi kalau misalkan tahun lalu Anda sudah mengajukan insentif ini, maka cara pelaporannya itu sama dengan yang tahun lalu. Jadi kurang lebih sama, hanya berbeda di PMK-nya saja. Tapi bagi Anda yang baru pertama kali ikut insentif ini, jadi silakan simak langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama tentu saja kita harus buka situs DJP, alamatnya di pajak.go.id. Nah, di pojok kanan ini ada tombol login. Nah, silakan Anda login. Kemudian akan muncul ke halaman DJP online seperti ini dan biasanya ada notifikasi. Nah, silakan notifikasinya ini di close terlebih dahulu. Baru kemudian nanti akan muncul halaman DJP online seperti ini. Nah, di sini Anda harus login menggunakan akun pajak Anda dengan cara masukkan nomor NPWP dan juga passwordnya. Kalau misalkan Anda lupa password atau kalau misalkan Anda belum registrasi, silakan pilih yang lupa kata sandi atau yang belum registrasi. Tapi pastikan terlebih dahulu Anda harus sudah punya e-fin. Jadi e-fin ini untuk registrasi di DJP online ini. Kemudian setelah Anda berhasil login, biasanya akan ada warning atau notifikasi lagi untuk update profil. Ini bisa terjadi apabila Anda tidak update profil atau kalau misalkan sudah sebelumnya, maka notifikasi ini tidak akan muncul. Nah, kalau ini kita pilih OK saja, tekan OK. Kemudian silakan di sini ada beberapa data profil yang harus dilengkapi. Usahakan untuk nomor handphone, depannya itu 62 kode negara kita, kemudian belakangnya nomor handphone kita, tanpa plus ya, jadi tanpa tanda plus, hanya 62 saja. Kemudian email juga silakan diupdate apabila ternyata ada perubahan. Kemudian silakan klik ubah profil, kemudian Anda yakin akan merubah ini, pilih iya. Kemudian setelah itu sukses. Berikutnya, ketika Anda baru pertama kali mau mendapatkan insentif ini, kemudian fitur layanannya belum diaktifkan, nah silakan pilih profil terlebih dahulu di menu profil, kemudian aktivasi fitur layanan. Nah, kemudian di sini aktivasi fitur layanan itu ada e-reporting insentif COVID-19. Ini belum tercentang, nah silakan Anda centang terlebih dahulu, kemudian silakan ubah fitur layanan. Jadi sampai tercentang seperti ini, kemudian klik ubah fitur layanan. Kemudian kita pilih ya. Kemudian update layanan berhasil, kemudian pilih OK lagi. Nah, setelah itu Anda diminta untuk login kembali. Nah, silakan untuk login kembali di DJP Online. Jangan lupa masukkan nomor NPWP dan passwordnya beserta kode keamanannya. Nah, setelah itu akan muncul lagi di menu DJP Online ini. Nah, silakan untuk melakukan laporan atau mendapatkan insentif pajak UMKM tadi, silakan pilih layanan. Di sini paling ujung, pilih layanan. Kemudian silakan pilih insentif atau e-reporting insentif COVID-19. Jadi silakan pilih menu e-reporting insentif COVID-19. Berikutnya di sini akan ada menu seperti ini. Nah, untuk yang baru pertama kali lapor, silakan pilih tambah di sini.
Kemudian pelaporan barunya, di sini tahun pelaporannya untuk tahun 2021. Kemudian jenis pelaporannya, silakan pilih yang PPh final DTP ditanggung pemerintah PMK 09 2021. Di sini juga ada user manualnya, silakan Anda baca apabila Anda butuh keterangan lebih lanjut. Berikutnya akan diminta ketika kita klik lanjutkan di sini, kemudian akan diminta untuk permintaan kode keamanan. Nah, di sini silakan Anda isi kode keamanan sesuai dengan layar yang muncul di sini, kemudian kita klik lanjutkan. Berikutnya di sini akan ada konfirmasi Anda terdaftar sebagai WP pengguna skema PP23. Apakah Anda ingin mengajukan surat keterangan? Nah, surat keterangan ini berfungsi ketika Anda berhubungan atau bertransaksi dengan pemotong pajak. Nah, jadi di sini saya sarankan pilih iya saja. Kemudian surat keterangan PP23 telah diterbitkan. Apakah Anda ingin mencetaknya? Silakan pilih iya ketika Anda mau mencetak surat ini. Untuk informasi, kalau misalkan kita mau cetak ulang, silakan pilih di menu info KSWP. Info KSWP di situs ini juga masih sama. Di video saya yang lain sudah saya berikan tata cara bagaimana cara mencetak surat keterangan PP23 ini. Kemudian setelah itu akan muncul laporan realisasi PPh final DTP ini. Nah, silakan pilih masa pajaknya 2021 masa 1, artinya Januari 2021. Nah, sebelum itu ketika Anda belum punya file laporannya, silakan unduh yang ini, format realisasi PPh final DTP ini. Pastikan ekstensinya nanti XLS ya. Jadi kita masih pakai Office yang 2007. Nah, kemudian contoh penamaannya juga di sini jangan lupa NPWP, kemudian masa, tahun, di sini adalah digit kodenya dan di sini adalah kode pembetulannya. Jadi penamaannya nanti ketika kita sudah isi file Excel-nya, penamaannya harus diubah menjadi seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalkan untuk laporan-laporan selanjutnya, silakan kita pilih atau ubah saja sesuai dengan masanya. Misalkan kalau Februari berarti 0202. Jadi kita download dulu laporannya ini, Excel-nya ini. Nanti akan muncul download-nya di bawah ini. Nah, silakan kita buka Excel-nya. Nah, di sini akan ada dua sheet. Yang pertama pemotong atau pemungut dan yang kedua adalah lainnya. Nah, yang sheet yang pertama pemotong ini apabila Anda punya transaksi dengan pemotong pajak, misalkan terkait transaksi dengan bendahara pemerintah atau dengan BUMN atau dengan transaksi lainnya. Nah, di sini Anda diminta untuk mengisi nomor lokasi usaha, NPWP Anda, NPWP pemotong atau pemungutnya, peredaran bruto, jumlah transaksinya berapa, kemudian PPh finalnya berapa, 0,5% dari peredaran bruto ini, kemudian kode billingnya diisi saja berapa, misalkan 99 semua gitu, karena kan ini DTP. Jadi kemudian jangan lupa untuk klik validasi. Tapi sebelum itu, kalau misalkan ada tanda enable editing ini, kita klik saja enable editingnya. Nah, untuk NPWP sendiri di sini tanpa titik, tanpa tanda hubung, jadi harus hanya diisi angka saja. Kemudian kita klik validasi. Jadi pastikan sebelum kita input laporannya, pastikan dulu dua-dua sheet tadi itu sudah validasi. Jadi kita klik validasi terlebih dahulu. Jadi seperti ini, validasi selesai sebanyak 1 data. Yang file lainnya itu tadi kalau misalkan terkait dengan tanpa adanya pemotongan atau pemungutan pihak lain ya. Jadi ketika Anda sendiri, jadi cukup diisi dia nama, lokasi, kemudian NPWP dan seterusnya. Nah, setelah itu Anda simpan file Excel tadi. Kemudian sesuaikan tadi namanya di sini. Namanya sesuai dengan yang harus sesuai tadi, NPWP, masa, tahun, kode laporan, dan ini pembetulannya. Pastikan di sini adalah XLS. Nah, setelah itu kita upload lampiran file Excel tadi. Di sini pilih file realisasi. Maksimal di sini adalah 4 MB. Jadi, usahakan di bawah itu.
Nah, di sini tinggal kita cari saja file Excel tadi, kemudian pilih open di sini. Nah, kemudian di sini sudah tertera di sini. Kalau misalkan salah, tinggal dihapus saja. Kemudian kita klik upload. Setelah berhasil diupload, maka akan ada notifikasi di sini proses uploadnya sampai sudah berapa persen. Misalkan di sini sudah 100%. Kemudian setelah itu akan ada notifikasi kembali, laporan berhasil diupload. Silakan cek hasil validasi laporan tersebut. Nah, kita klik OK saja. Nah, berikutnya tampilannya akan berubah di sini. Nah, di sini akan ada status. Status ini ada 3 nanti. Diproses, artinya sistem sedang melakukan proses validasi tadi. Selesai, artinya sistem itu sudah berhasil, sudah sukses validasinya, dan nanti akan diterbitkan bukti penerimaan suratnya. Dan yang ketiga adalah gagal, ternyata apabila ada kesalahan pada saat isi laporan realisasi. Jadi pastikan pada saat kita mengupload nanti statusnya adalah selesai. Di sini juga ada tombol aksi. Aksi di sini adalah nanti untuk melihat kira-kira kesalahannya di mana. Nah, silakan kita klik tombol aksi. Di sini detail kesalahannya tidak ditemukan. Jadi misalkan kalau ternyata gagal, maka kira-kira detail kesalahannya di mana. Jadi nanti bisa kita lihat, kita bisa perbaiki lagi kira-kira kalau misalkan ternyata status kita gagal, nah di sini kesalahannya apa, nanti baru kita perbaiki lagi. Kemudian kita tutup. Nah, setelah itu beberapa saat nanti akan kita cek lagi. Silakan cek lagi, di refresh atau login kembali. Nah, nanti akan ada nomor BPS-nya, bukti penerimaan suratnya. Di sini nomornya berapa. Kemudian kalau Anda butuh tanda terimanya, silakan pilih di sini, aksi di sini. Maka di sini ada bukti penerimaan surat. Nah, disinilah yang kita bisa simpan, bisa print, bisa kita copy, dan sebagainya. Artinya di sini ketika Anda sudah dapat bukti penerimaan surat seperti ini, maka Anda berhasil ikut insentif PPh pasal PPh 23 ini. Jadi, Anda berhasil ikut insentif UMKM. Nah, ulangi lagi laporan seperti ini setiap bulan, karena kalau Anda hanya lapornya sekali, maka bulan-bulan depannya itu tidak dianggap Anda ikut gitu. Jadi, untuk mendapatkan insentif ini, syaratnya adalah Anda harus lapor setiap bulan. Jadi, kalau sekarang untuk masa Januari, berarti nanti masa Februari itu dilaporkannya di bulan Maret. Sampai nanti di masa Juni, nanti paling lambat berarti tanggal 20 Juli Anda sudah harus laporan realisasi ini. Jadi pastikan setiap bulan Anda harus lapor dan jangan sampai telat. Maksimal tanggal 20 pelaporannya setiap bulan depannya. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Subscribe dan like apabila channel ini berguna bagi Anda. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.